siang Tania. Siang Bu. Baik. Bagaimana kabar Tania siang ini? Baik. Baik ya. Oke. Tania, Ibu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tania nih. Tania harus jujur ya menjawabnya. Oke. Apakah pembelajaran di kelasnya Tania itu sudah menyenangkan? Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Baik. Menurut Tania, suasana yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu seperti apa? Menyenangkan pembelajaran dengan menggunakan media belajar yang menarik dan suasana kelasnya menyenangkan dan juga lingkungannya menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, guru masuk kelas hanya sebentar dan keluar lagi. Oh, berarti ada guru yang hanya masuk sebentar saja kemudian keluar lagi ya? Menurut Tania itu tidak menyenangkan ya? Oke. Baik, apakah Tania senang dalam belajar di kelas? Ya, karena ketika kami mengalami kesulitan, kami langsung bertanya kepada guru dan teman. Oh iya, kalau di masa pandemi itu kita tidak bisa bertanya langsung ya. Kalau kita langsung belajar di kelas itu berarti ketika Tania mengalami kesulitan langsung bertanya kepada guru. Oke, bagus ya Tania. Bagaimana dengan orang tuanya Tania? Apakah mereka membantu Tania dalam belajar? Orang tua jarang membantu karena latar belakang pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak memahami materi pembelajaran kami. Oh iya, berarti ada materi yang contohnya tugas di rumah kemudian Tania tanya, mama tidak bisa bantu jawab ya? Oh begitu. Baik. Terus menurut Tania, apakah ibu guru apa yang akan ibu guru lakukan biar Tania itu lebih semangat lagi belajarnya? Agar murid semangat belajar di mana guru dapat memberikan pembelajaran yang menarik, tidak hanya penjelasan saja yang diberikan tetapi sebaiknya diselingi dengan permainan menggunakan media yang menarik, kemudian ada praktik yang dilakukan. Oh berarti Tania bosan ya kalau kegiatannya di pelajaran di kelas itu tidak menyenangkan ketika guru hanya omong saja begitu ya? Iya, Tania sukanya ada praktiknya, belajar sambil bermainnya begitu ya? Oh begitu ya Tania. Kemudian suasana kelas seperti apa yang Tania inginkan? Menyenangkan. Oh yang menyenangkan. Oke. Kemudian apakah Tania akan lebih bersemangat dalam belajar ketika guru menyajikan suasana kelas yang menyenangkan? Ya Bu, karena akan lebih bersemangat dalam belajar. Oke, akan semangat lagi lah dalam belajar, luar biasa ya. Ibu guru mau tanya nih tentang usulan kegiatan di sekolah agar Tania itu semakin senang dan semangat dalam belajar itu kira-kira usulannya seperti apa? Usulan kegiatan di sekolah agar murid semakin senang dan semangat dalam belajar, yaitu kegiatan belajar yang terdapat praktek dan bermain sambil belajar dengan menggunakan video yang menarik. Oh, berarti Tania senangnya itu ibu guru di sekolah itu menyajikan pembelajaran dengan video yang menarik, kemudian bermain sambil belajar dalam kelas, begitu ya? Supaya Tania punya harapan seperti itu ke depannya. Oke. Akhirnya terima kasih banyak sudah bagus sekali, sudah mampu untuk menjawab dan apa yang menjadi harapan Tania akan ibu guru sampaikan ke guru-guru sehingga bisa menerapkan ini sehingga Tania mereka merasa nyaman kemudian semangat lagi dalam belajar ya. Terima kasih Tania, selamat siang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, ini saya mau bertanya sedikit, diskusi dengan Mama sebagai kepala sekolah yang berkaitan dengan murid di sini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya mau ajukan ke Mama. Menurut Mama sebagai kepala sekolah, apakah guru-guru telah melakukan guru di sekolah SD Rambang sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid? Kalau iya, bagaimana contohnya? Jadi terima kasih Nek. Guru-guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hanya ada sebagian kecil saja. Misalnya, guru masih menggunakan metode ceramah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
sehingga pembelajaran menjadi tidak menyenangkan bagi murid. Oh iya, berarti masih ada guru yang Masih ada. metode lama ya, Maya? Iya. Oh, baik. Kemudian apa yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid? Nah, tantangan itu seperti apa? Yang menjadi tantangan bagi guru selama ini dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, salah satunya kurang pemahaman dalam menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Berarti masih bermasalah di metode, Metode, yang iya. digunakan, Metode Maya? yang digunakan. Oke, tapi metodenya belum pas ya, Pas sehingga sesuai materi yang belajar. oh iya, jadi sehingga kelasnya belum terlalu menarik ya. Oh, baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mega. Apa praktik baik yang dilakukan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Praktik baik yang dilaksanakan selama ini yaitu kita akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid, yaitu dengan pembinaan karakter secara terjadwal yang dilakukan oleh sekolah setiap hari. Baik, berarti kita di sini Mama juga fokus pada karakter siswa ya, Karakter siswa, Maya? Oh, iya. iya. Karena kita lihat selama masa pandemi itu karakter anak itu sudah tidak itu ya, kurang, sudah karena kurang, mereka Maya? belajar di rumah. Oh iya, jadi kalau kita sudah tatap muka berarti kita akan menyusun jadwalnya sehingga pembinaan terhadap karakter itu lebih baik lagi. Ya? Oh, terima kasih, Ma. Kemudian apa sumber daya yang telah kita miliki, yang sekolah miliki, Ma, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Sumber daya yang telah dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu lingkungan yang kondusif untuk menunjang pembelajaran dan sarana yang sudah dimiliki oleh sekolah. Oh, iya. Berarti menurut Mama itu lingkungan sekolah kita ini sudah kondusif, Sudah Ma, ya? kondusif. Berarti Walaupun di pinggir jalan, tapi lingkungan sudah kondusif. oke, begitu, Ma. Jadi kemudian sarana itu yang ada di sekolah sebagian guru sudah menggunakannya secara baik ya? Iya, ada sebagian guru sudah menggunakan sarana sekolah yang telah disiapkan. Oh iya. Sudah Contohnya menggunakan seperti Ma dalam pembelajaran? dalam pembelajaran, contohnya dalam pembelajaran ada sebagian guru sudah menggunakan infocus Infocus. dalam pembelajaran. Oke, baik, Ma. Terima kasih banyak. Berarti sebagian guru itu sudah berusaha ya, Ma, ya, menggunakan sumber daya atau sarana yang sudah disiapkan di sini di sekolah. Iya. Nah, baik, Ma. Berikut kemudian apa harapan Mama sebagai kepala sekolah di masa mendatang untuk ke sekolah ini? Harapan saya sebagai kepala sekolah untuk masa mendatang yaitu guru adanya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidik sehingga dapat melaksanakan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa yang ada di Satuan Pendidikan SDI Tongorang. Oh iya, berarti Mama mengharapkan peningkatan kompetensi guru ya. Iya, guru. Jadi guru itu selalu harus mengasah kemampuannya sehingga harus mencari tahu yang belum tahu. oh iya, sehingga di dalam kelas itu setiap harinya itu ada kemajuan, Ada peningkatan. Ya. Oh, baik. Luar biasa ya, Mama. Ya. Berikut beberapa tahun ke depan ini apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah itu berdampak pada murid, teman? Beberapa tahun ini berdampak pada murid yaitu guru harus belajar berkolaborasi dengan guru lain, contoh dengan guru penggerak dan calon guru penggerak, karena dari guru penggerak itu mereka bisa mendapat banyak perubahan-perubahan yang ada dalam kelas, karena guru itu adalah pemimpin dalam kelas. Mereka ya bagus, luar biasa. Berarti yang Mama harapkan berarti ke depannya itu guru harus mampu berkolaborasi, berinovasi ya, Maya, di dalam kelas ya. Kemudian refleksi penting ya, Maya. Iya, refleksi. Iya, setiap kegiatan itu kita harus refleksi sehingga kita tahu mana yang kurang harus kita benahi, Maya. Iya. Kolaborasi juga gitu. Baik, Ma, terima kasih. Kemudian apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong agar proses pembelajaran di sekolah itu lebih berdampak pada murid, teman?
gotong royong pembelajaran yang kita harus miliki di sekolah itu belum sepenuhnya diterapkan karena kurang kolaborasi dari guru dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembelajaran. Oh, begitu Mai. Berarti Belum ada kolaborasi. Belum ada kolaborasi Iya. yang baik ya antara guru dan guru di dalam dalam sekolah. kelas ini. Ya baik. Mereka masih kerja sendiri. Secara individu Mai. Iya, secara Berarti individu. kedepannya itu harapan kita bahwa bekerja sama bergotong royong itu selalu dilakukan ya Mai Iya. di sekolah sehingga bisa memecahkan permasalahan. Permasalahan dia. Iya, menemukan solusi ya Mai. Menemukan solusi. Oke. Berarti di sini berarti kita harus sama-sama ya Mai. Iya. Kita sama-sama untuk bekerja sama mencari solusi dalam permasalahan yang kita hadapi sehingga kedepannya itu pembelajaran kita itu bisa berdampak pada murid ya Mai. Iya. Oh gitu. Baik Mai, terima kasih untuk diskusinya hari ini, luar biasa sekali. Apa yang Mama sampaikan ini memang benar-benar luar biasa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Semangat, lanjutkan, tingkatkan terus. Baik, selamat pagi Mama. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Ada beberapa pertanyaan yang saya minta pendapat dari Mama. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Mama sebagai orang tua terhadap proses belajar mengajar selama ini? Tanggapan kami sebagai orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa guru yang kurang merespon bila ada orang tua yang meminta informasi berkaitan dengan sekolah. Oke. Ini juga merupakan PR bagi kami untuk meningkatkan layanan kepada seluruh warga sekolah, terutama bagi murid. Oke, baik, terima kasih. Menurut Mama, tantangan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah itu seperti apa? Tantangan kami sebagai orang tua, mungkin waktu orang tua yang sibuk dengan bekerja, terus yang ikut kami kurang memahami atau menguasai materi pembelajaran. Oke, baik, Mama. Kemudian, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar di rumah dan di sekolah? Dukungan Mama seperti apa? Dukungan kami sebagai orang tua, kami berusaha memenuhi kebutuhan anak dalam menunjang belajar. Contohnya melengkapi kebutuhan alat tulis, seragam sekolah, dan kebutuhan yang lain, serta menjalin komunikasi yang baik dengan guru yang berkaitan. Oke, baik Mama, terima kasih. Kemudian, apa harapan Mama sebagai orang tua agar proses belajar dan mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid? Terima kasih. Harapan kami sebagai orang tua, harapannya agar proses belajar mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid, yaitu sekolah bisa meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada murid-murid. Baik, Mama. Kemudian apa dukungan yang bisa Mama sebagai orang tua lakukan agar proses belajar mengajar di sekolah itu berdampak pada murid? Terima kasih. Dukungan kami sebagai orang tua, kami bisa melakukan hal kerjasama dengan sekolah dalam membimbing anak agar terus rajin dan memiliki motivasi dalam proses belajar. Oke, baik, terima kasih Mama. Berarti di sini keluhan Mama bahwa waktu itu menjadi masalah ya, karena mereka sibuk dengan bekerja sehingga belum terlalu fokus terhadap pendampingan terhadap anak. Oke, nanti kita akan sama-sama ya Mama ya, keberhasilan murid atau anak siswa itu di sekolah itu harus ada kerjasama antara kami sekolah dan mereka sebagai orang tua agar kita bisa mencapai yang namanya keberhasilan Mama ya. Baik, terima kasih untuk hari ini Mama.
Mendekat hampir masuk minta, hati su hancur, muka salah sapa.